Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya melalui Zoom meeting. Semoga semuanya yang berkumpul di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan ilmu pastinya. Kemudian salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, ngaji kitab ini kita sudah laksanakan beberapa waktu gitu ya, sekitar 1 tahun lebih lah ya, setahun lebih kita ada ngaji kitab ini, membahas tentang kitab-kitab. Ya, salah satunya kitab yang telah kita bahas beberapa halaman ini, yaitu tentang Mu'jam A'lamin Nisa fil Qur'anil Karim, yaitu ensiklopedi perempuan dalam Al-Quran gitu. Jadi menceritakan tentang perempuan-perempuan yang dikisahkan di dalam Al-Quran atau menjadi penyebab dari turunnya ayat dalam Al-Quran. Seperti halnya yang minggu lalu dibahas oleh Bu Lailatul Fitriyah, Saudara Lailatul Fitriyah Sekiah bersama dengan Mbak Ani. Minggu lalu membahas tentang Ubud Dahdah yang mana dia itu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri gitu ya. Nah, maka hari ini akan kita bahas juga salah satu kisah sahabat yang nantinya akan dilanjutkan oleh Ustazah Lailatul Fitriyah. Kepada beliau kami persilakan. Monggo, Mbak El. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islam bidina. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ervin, maaf, nanti kalau ada Anissa, mungkin bisa nggak itu di-share di grup namanya tematik Quran Journaling. Saya nggak sempat buka WA. Itu biasanya ibu yang dari Abu Dhabi itu kan biasanya menunggu ya. Dia ada di grup situ. Tolong WA-kan ke Anissa. Punya nomornya Anissa? Dia ada. Nah, ya minta tolong itu di-share ke grup namanya tematik Quran Journaling. Baik. Ya, oke baik teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberkahi kesempatan dan kesehatan bisa melanjutkan kajian kita. Tadi Mbak Ervin sudah memberi pengantar ya. Kitab Mu'jam A'lamin Nisa fil Qur'anil Karim. Nah, setelah kemarin kita membahas Ummu Ad-Dahdah, pada kesempatan ini kita lanjut pada sosok perempuan berikutnya yang bernama Ummu Sulaim. Atau kalau teman-teman pernah baca nama Rumaiso atau Rumaiso itu ya. Nah, itu nama lain dari siapa ini? Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini adalah ibu dari seorang sahabat Nabi yang sangat populer tentunya. Dia adalah Anas bin Malik ya. Anas bin Malik itu pelayan Rasulullah. Karena dia namanya pelayan kan selalu berada di samping beliau ya. Sehingga dalam hadis itu kan sering toh kita baca an Anas bin Malik, an Anas bin Malik gitu. Ya. Kita kemarin sudah sampai di paragraf kedua kalau tidak salah, tapi tidak apa-apa, ini kita mulai lagi, kita ulangi lagi dari awal untuk menyambungkan pemahaman yang kemarin kita bahas dengan yang baru akan kita bahas. Nah, jadi Ummu
Ummu Sulaim, bukan Ummu Salim ya, Ummu Sulaim binti Milhan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Ini surat Al-Hasyr ayat 9 ya. Dan orang-orang yang tabawwa'u menempati ad-dara, kota Madinah. Ad-dar itu asli artinya kan rumah, maksudnya menempati kota Madinah. Wal imana min qablihim, dan dia beriman sebelum kedatangan mereka. Mereka itu orang-orang muhajirin. Jadi orang-orang yang berada di Madinah kan disebut Ansor ya. Nah, mereka ini menempati kota Madinah, lalu dia beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Nah, orang-orang Ansor itu mencintai siapa yang berhijrah pada mereka. Maksudnya kaum muhajirin itu. Wala yajiduna fi sudurihim, dan mereka tidak mendapati dalam dada mereka atau dalam hati mereka hajatam mimma utu, apa namanya, keinginan ya atau kebutuhan dengan apa yang diberikan kepada mereka. Jadi maksudnya mereka itu totalitas gitu loh dalam memberikan itu. Diyajiduna fi sudurim hajatam mimma utu. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Nah, kemarin beberapa kali kita membahas tentang ithar, altruisme itu tadi, mendahulukan kebutuhan atau kepentingan orang lain atas kebutuhannya sendiri. Walau kana bihim khososoh, walaupun sebetulnya mereka itu juga apa namanya, membutuhkan gitu. Khososoh itu kesusahan, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Kapan hari kita membahas tentang kisah siapa Fatimah ya, Fatimah dan Ali, yang dia berada dalam satu keperluan yang mendesak sebetulnya itu ya. Ya namanya puasa, terus dia sangat butuh untuk berbuka, tidak punya apa-apa selain itu, tapi ketika ada orang membutuhkan, yang lebih membutuhkan, dia berikan apa yang menjadi keperluan dia itu. Nah, jadi walau karena bim khosos itu, walaupun mereka sebetulnya berada dalam kesusahan. Wa mayyuqashuha nafsihi, dan siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang yang beruntung. Nah, Ummu Sulaim ini namanya adalah Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid al-mar'ah allati aslamat raghmad dhaghutati dakhiliyah. Jadi perempuan yang masuk Islam, aslamat roghma itu kan apa ya, meskipun ya. Meskipun dalam doghutot. Doghoto itu kan artinya kayak geram gitu ya, atau apa namanya, ya tekanan lah gitu ya, ad-dakhiliyah, internal, dari dalam. Maksudnya karena ketika dia berislam itu dia mendapatkan pertentangan dari suaminya sendiri. Gitu. Oke, ke bawah Mbak. Nah, ibunya bernama Mulaikah, wa ummuha Mulaikah bintu Malik. Kanat kholata Rasulillah. Jadi nah, kanat ini kembalinya ke Mulaikah atau kembali ke Ummu Sulaim tadi ya. Itu adalah bibi Rasulullah dari garis ibu. Minar rodoi yang sesusuan. Hiya imro'atun jalilah, dia adalah perempuan mulia, mujahidah, juga seorang pejuang. Zata aklin waro'yin. Ya punya kecerdasan lah gitu ya. Dan penuh ide. Maksudnya punya akal dan punya pendapat, itu maknanya adalah dia cerdas dan penuh ide. Kanat minas sabiqina ilal Islam, termasuk orang yang as-sabiqin, yang awal masuk Islam. Zaujuhal awal, suaminya yang pertama itu namanya Malik
bin An-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram. Maka di situ dinamakan Anas bin Malik kan. Nah, jadi Anas itu karena punya bapak namanya Malik. Nanti memang dia menikah lagi. Siapa? Ummu Sulaim ini menikah lagi dengan Abu Talhah yang maharnya adalah dengan keberislamannya. Waladat lahu as-sahabiyah al-jalila Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Ummu Sulaim ini melahirkan ya sahabat yang mulia. Siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Walamma amanat Ummu Sulaim, ketika Ummu Sulaim ini beriman, wa dakhalat fil Islam dan masuk Islam, ja'a zaujuha Abu Anas. Datanglah suaminya, bapaknya Anas, ya Malik itu tadi, wa kana ghaiban. Gimana? Dia datang tapi ghaiban. Mungkin ini ghadiban kali ya. Ghadiban maksudnya marah besar. Karena kok ja'a kok sama ghaiban kayak nggak nyambung. Mungkin ini ghadiban. Jadi suaminya itu mendatangi istrinya tadi karena tahu masuk Islam dalam keadaan marah gitu. Wa indama alima bi islamiha, ketika tahu keislamannya itu tadi ghadaba ghadban syadidan. Nah, jadi marah besar min islamiha karena keislamannya. Faqala laha, lalu Malik tadi berkata kepada Ummu Sulaim, laqad, ini saya nggak bisa memahami ini yang sobutu ini. Mbak Ervin mungkin bisa baca ini apa? Kita tinggal aja karena saya Baru tahu. nggak bisa membaca ini apa ini, konteks dan bacaan. Faqalat lahu, tapi kemudian si Rumaiso atau Ummu Sulaim tadi berkata kepada Malik, walakin amantu bihadzar rajuli. Ya gimana, aku sudah beriman kepada lelaki ini, maksudnya kepada Rasulullah. Tsumma ja'alat talkinu ibnaha Anasan. Lalu dia mengeja, mentalkin anaknya itu. Wa tusyiru ilaihi wa huwa radhi'un. Mungkin anaknya masih kecil sekali ya, Anas bin Malik itu. Karena Anas bin Malik itu ketika diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk dijadikan apa pembantunya lah ya, apa rewangnya lah ya. Itu masih berusia 8 tahun. Maka di sini kisahkan dia masih dalam keadaan menyusu gitu ya. Oleh Ummu Sulaim itu dia diejakan kalimat la ilaha illallah. Qul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi katakanlah aku bersaksi tidak ada bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wakana, nah ketika melihat anaknya ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah itu tadi, lalu Malik berkata kepadanya, la tufsidi alayya ibni ya imro'ah. Jangan kau rusak anakku, wahai perempuan. Fataku lahu, lalu dia berkata kepada suaminya tadi, anala ufsiduhu. Aku enggak merusaknya. Tsumma kharaja Malik ila biladi Syami. Lalu Malik ya mungkin kabur atau minggat atau gimana lah, pergi ke negara Sam. Falaqiyahu aduun lahu. Nah, ketika di sana ternyata bertemu dengan musuhnya. Tidak disebutkan dalam kitab ini siapa musuhnya ya. Faqatalahu. Lalu dia terbunuh. Falamma balaghaha qatluhu, ketika berita pembunuhan itu sampai pada Ummu Sulaim, qalat la aftimu Anasan hatta yada as-sadiyu. Maksudnya saya ini tidak akan menyapih Anas sampai dia meninggalkan. Sadiyun itu kan artinya maaf payudara ya, mimiknya itu loh. Maksudnya dia itu masih tetap apa ya, memberikan ASI pada apa Anas walaupun udah nggak punya bapak, kira-kira begitu.
Walamma ghoda anasun fata, ketika Anas ini menjadi seorang pemuda, zahabat bihi ummuhu ila Rasulillah. Lalu ibunya itu menghadap Rasulullah wa aradat alaihi fistihya ibniha hadza. Jadi untuk menyerahkan anaknya ya liyakuna khadiman, untuk menjadi pembantunya Rasulullah. Fayan hilu min sunnatin Nabi. Mungkin bisa dibantu cari nahala ini Mbak Ervin. Wa alimahu mayan hilu. Jadi dia alima atau alama. Kalau alama berarti Rasulullah yang mengajarkan. Kalau alima berarti Anas mengetahui apa yang diajarkan dari sunnah-sunnah Nabi itu. Maka banyak sekali hadis-hadis yang berbunyi an Anasi bin Malik, an Anasi bin Malik gitu. Farohaban Nabiyu bihada. Nah itu bedanya rohaba, roh. Sebentar. Rohaba. Pernah mendengar tarhib ya? Kalau mau Ramadan itu loh. Itu teman-teman kebayang nggak tulisannya tarhib apa tarhib? Kan kita ngertinya kan udah dalam dalam transliterasi bahasa Indonesia kan. Tarhib itu pertama saya juga itu apa sih tarhib itu dari kata apa gitu. Nah itu bacanya tarhib. Tarhib itu ya dari marhaban itu loh. Oh, Kan marhaban bihuduriku, marhaban ya Ramadan. Jadi artinya selamat datang gitu. Jadi Rasulullah menyambut kedatangan. Rahiban nabiyyu bihadza al-arda wa aqarra ainuha bima talabat. nah Lalu Rasulullah hidayah dari kata halla yahillu bukan? apa Enggak itu? ya? Kalau halla yahillu tampak, muncul, timbul. Enggak, nahala enggak ada. Kayaknya itu Enggak, nahala akar katanya. Coba iya. dapat apa enggak nahala? Ini tak cek di Almani begitu. Hmm. Nah ini. Kayaknya Nah, menyerap mungkin artinya itu. Nahala itu menyerap. Apa oh, ya, enggak ada ya nahala. enggak ada. Oh, Artinya tahu. Nah, yan hilu. Non hak lam enggak ada. iya ini nah. Iya ya, kok enggak dapat ya? Akar katanya apa itu? Soalnya di situ kan 2 kali ya, yan hilu. Jadi mestinya atau nah ini ada nahala ini ya. Nuhulun fi surati jamak taksir. Isem nuhul di surat jamak taksir. Nah, Atau ini maksud apa namanya? Kurma? Bukan. oh Oh, bukan. bukan Kalau jadriha. nakhlun pakai kok. Nahlun wa tahliliha an-nahl. Coba kalau pakai yang Google Translate non hak lam terus cari artinya gitu dia. Biasanya dia juga nah itu masukkan teksnya non hak lam. Nahl Oh kok nggak ada ya? masuk iya. Apa akar katanya apa ya? Kalau misalnya dia inhala pun ya if Allah kan huruf dasarnya kan fa'ain lam ya. Coba ditasdid ya. Oke, nanti kita coba cari di kamus lain. Kembali ke itu lagi. Oke, jadi itu tadi farohiba torohaba nabi bihadal arodo dengan tawaran ini ya. Wa akorro ainuha bima tolabat. Lalu akorro itu kan artinya kan kukuh teguh ya. Jadi matanya menjadi kayak mantep gitulah kira-kira ya. Terus kemudian khotobaha Abu Talha. Nah ini suami selanjutnya setelah meninggal Malik tadi.
Wa huwa rajulun musyrikun. Tapi dia awalnya si Tolhah ini laki-laki musyrik. Fa'abat Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim enggan ya, enggan menerima lamarannya karena dia musyrik. Ya, Abbas itu menolak. Nah, kemudian waqalat lahu, lalu berkata kepadanya, "Ya Aba Tolha, wahai Abu Tolha, alasta ta'lamu, tidakkah kamu tahu anna ilahaka alladzi ta'buduhu, bahwa sesembahan yang kamu sembah bahwa hajarun la yadurru wa la yanfa'u. Itu kan batu yang tidak memberi manfaat dan juga memberi madarat. Afala tastahyi min ibadati kalihadzal hajari. Apakah kamu tidak malu menyembah pohon apa itu tadi batu ini? Ya. Fa'in aslamta. Jadi kalau kamu masuk Islam gitu, fa ini la uridu minka sodakon. Sodakon itu kan kalau di Quran itu kan ada wa'atun nisa sodukotihinna nikah ya. Jadi berikan kepada perempuan-perempuan itu mahar kan, sodukot. Nah jadi ini sodak atau sodukot itu artinya mahar. Ghaira islamika. Aku tuh nggak mau mahar lain katanya kecuali keislamanmu. Fawaqa'al islamu fi qalbi Abi Talhah. Lalu apa ya? Islam ini masuk ke dalam hatinya Abu Talhah. Wa nataqa bisyahadatain. Lalu dia mengucap dua syahadat. Fatazawwajathu Ummu Sulaim. Lalu menikahlah Ummu Sulaim dengannya. Wa kana sodaquha islama zaujiha. Maharnya dengan keislaman suaminya. Fawaladat lahu Abdullah. Nah, dari Abu Talha ini lahirlah Abdullah wa Aba Umair dan Abu Umair. Oke, nanti ada apa penjelasan berikutnya atau di kisah-kisah berikutnya siapa Abdullah ini. Akan ada Abdullah bin Abu Talha, ada Abdullah itu banyak sekali juga kalau kita baca apa namanya kisah sahabat Nabi itu ya. Ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin banyak sekali sampai ada beberapa buku itu yang khusus membahas nama-nama Abdullah gitu. Gitu. Dengan apa namanya? Penjelasan sejarah hidup mereka masing-masing. Misalnya Abdullah bin Mas'ud itu digambarkan apa? Dia itu kakinya kecil gitu ya. Karena dia itu pernah kayak naik pohon gitu lalu diejek oleh temannya karena kakinya kecil. Tapi Rasulullah membesarkan hatinya. Nggak apa-apa, kakimu itu nanti di surga itu menjadi sebesar gunung Uhud katanya. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu kan yang punya suara merdu itu lantang itu. Dia sahabat yang pertama berani membaca Quran dengan suara lantang di hadapan kaum kafir. Itu keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Misalnya nanti ada lagi nama Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah, saya nggak lupa Abdullahnya itu, tapi salah satu dari mereka itu kan ada yang ceritanya dia itu maunya tahajud sepanjang hari. Nah, itu di antara nama Abdullah itu Abdullah bin Amr atau yang Abdullah bin Umar itu dia maunya sholat tahajud sepanjang malam. Nah, kata Rasulullah, jangan. Kamu kalau tahajud dari jam 9 sampai jam 3 ya nanti paginya ngantuk, nggak jadi kerja. Ya, tubuhmu punya hak, istrimu juga punya hak, anakmu punya hak, besok kamu juga harus kerja. Jadi,
lakukan sewajarnya. Gitu. Nanti ada lagi sahabat Nabi yang lain itu pengennya dia terlalu menggebu dalam beribadah ya, sampai pengen khatam Quran setiap hari misalnya. Nah, itu sama Rasulullah juga dilarang. Jadi perlunya keseimbangan sebetulnya, balance. Balance dalam ibadah dan ya pekerjaan yang lain gitu. Jadi sebetulnya dalam beribadah sekalipun kita tidak dianjurkan untuk hulu ya, berlebih-lebihan. Itu ada sahabat Nabi yang pengen tiap hatam, kata Rasulullah, kamu nanti kalau hatam Quran tiap hari itu malah bosan gitu. Tapi dia menjawab, enggak Rasul, saya ini masih muda. Saya ini kuat Rasul kalau hatam Quran tiap hari. Enggak, kurangi katanya. Hatam Quran itu ya sebulan sekali lah gitu. Enggak, itu kelamaan kalau sebulan sekali. Ya sudah, 3 minggu sekali gitu. Sampai dapatnya 3 hari sekali itu menurut Rasul sudah paling ya paling tercepat lah kira-kira begitu. Jadi Rasulullah itu ya tahulah kemampuan orang. Meskipun itu yang nego-nego itu ya sahabat-sahabat muda Rasulullah kala itu, karena mereka saya ini masih kuat gitu. Jadi mau beribadah sungguh-sungguh mau. Saya sedang menyusun buku itu, sedang menyusun buku itu. Nanti semoga cepat jadi bukunya ya. Jadi kisah-kisah apa ya kegigihan para pemuda di sekeliling Rasulullah itu yang punya keinginan kuat untuk ibadah, untuk jihad, untuk perang gitu. Tapi sama Rasulullah justru malah nggak dibolehin. Ada misalnya siapa namanya itu, dia masih kecil gitu, pengen ikut perang, pengen pokoknya. Saya sama Rasulullah dilarang, kamu masih kecil gitu. Nah itu semoga ini apa spill ya, spill, nggak tahu kapan jadinya. Oke, Mbak Ervin dibantu baca berikutnya. Iya, sebentar. Sebelum lanjut ke yang lainnya, saya mau tanya yang tadi perihal menghatamkan Al-Quran. Bukankah di zaman Nabi Al-Quran belum disatukan ya gitu loh? Maksudnya mushaf kan belum disatukan, itu kan perintahnya nanti setelah Nabi meninggal, kemudian dirasa dibutuhkan. Nah ini ketika Nabi berarti apa yang mereka baca gitu? Ya mungkin itu dari pelepah-pelepah dan lain-lain itu, tapi sudah diurutkan ya. Karena Oh, kan kalau untuk soal urutan mushaf itu kan sebetulnya tauqifi. Jadi bukan istihad ulama atau sahabat juga kan untuk urutan mushaf itu. Ya berarti kalau begitu kita perlu cek juga timelinenya ya. Jadi ketika salah satu dari Abdullah yang tadi saya sebutkan itu, kalau dia pengen menghatamkan itu, apakah memang sudah selesai Quran itu turun sampai 6.236 ayat itu, ataukah baru beberapa? Ini juga pertanyaan kritis ini sebetulnya. Nanti kita cari. Karena itu di beberapa riwayat disebutkan begitu. Sebentar, kalau coba kasih saya itu Mbak Ervin, apa namanya, untuk bisa share. Saya coba cari, kayaknya masih ada di sini filenya ya. Mbak Zahro minta Saya tolong. punya naskah. Apa bisa saya dijadikan co-host gitu aja? Saya coba share filenya. Di mana nyarinya? Saya punya naskah ini. Pengen nulis tentang apa judulnya ya? Kok sampai lupa saya. Soalnya kadang nulis itu pas lagi ini, terus nanti keselimut pekerjaan lain ditinggalkan. The Idol Besties ini loh. Saya rencana menulis buku ini. Jadi bestinya Rasulullah. Nah ini Abdullah bin Amr bin As. Seorang pemuda yang memiliki semangat beribadah datang menghadap Rasulullah. Saya akan membaca dan menyelesaikan Al-Quran dalam semalam. Ya ini pertanyaan kritis Mbak Ervin tadi sih. Maksudnya menyelesaikan Quran itu apakah sudah sejumlah 6.236 itu ataukah masih baru berapa? Mendengar hal ini Rasulullah bukan merasa senang tapi justru kasihan. Lalu beliau bersabda, sungguh aku khawatir lamanya masa yang kau lalui akan membuat dirimu merasa bosan.
menghatamkan Al-Quran dalam waktu sebulan. Nah, itu durasi waktu yang diberikan oleh Rasulullah kan berarti Rasulullah sudah mempertimbangkan eh, kemampuan, kemudian psikologi, dan kebosanan manusia gitu kan. Nah, ini pemuda tersebut masih saja mendesak Rasulullah agar diizinkan menghatamkan Al-Quran tidak sampai sebulan. Ia merasa tenaga masih kuat, usia masih belia, dan sanggup mengerjakan lebih dari apa yang disarankan. Tahun menahun masih terus terjadi. Sang pemuda masih saja meminta agar diberi kesempatan membaca dalam waktu yang lebih singkat lagi. Singkat cerita, tahun malam saya pada angka 20, 10 hari berakhir sampai 7 hari. Menurut riwayat yang lain sampai 3 hari. Itu sudah batas yang diberikan oleh Rasulullah dengan mempertimbangkan kemampuan dan rasa bosannya manusia itu tadi. Nah, ini dia Abdullah bin Amr bin As itu tadi. Ya ini masih naskah sih, masih belum jadi. Nah, terus ini tak mau absen sholat malam. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab juga begitu. Berkeinginan kuat untuk mengerjakan qiyamul lail sepanjang malam. Tatkala mendengar ini Rasulullah mencegahnya. Telah sampai kabar padaku bahwa engkau mendirikan sholat sepanjang malam dan berpuasa pada siang hari. Kemudian benar saya melakukan demikian. Nah, nanti masih ada kisah-kisah yang lain. Doakan nggak males untuk melanjutkan nulisnya. Terus ini ada juga safar tak halangi puasa sunnah. Ada yang ya itu karena merasa masih kuat, jadi masih ingin puasa terus ini Ali bin Abi Thalib. Terus tadi yang saya ceritakan tadi ada yang dia pengen ikut perang gitu ya. Oke, ini sekilas saja. Ayo Mbak Ervin lanjutkan bacanya. Itu tadi PR ya, kita cari tentang apa itu berarti? Berapa ayat yang secara umumnya tentang apa Gimana? bukunya, Mela? Itu tentang kegigihan pemuda di zaman Rasul. Wow, sampai ditolak ya ibadahnya itu sampai udah berkurang dikurang aja. Kalau Nah, zaman itu nanti mungkin saya akan analisis dengan apa ya, mungkin soal berlebihan dalam beragama. Gitu. Jadi ada pesan-pesan moralnya. Seperti Ervin sudah pesan sih bukunya, tapi pas habis ya yang perempuan menggugat Al-Quran menjawab itu kan saya tuliskan dari kisah-kisah dulu, lalu nanti ada refleksinya gitu. Nah, saya ingin yang buku berikutnya ini juga begitu. Jadi dari kisah-kisah sahabat yang masih muda, nah lalu nanti kita refleksikan apa pesan moral dari kisah-kisah mereka itu. Gitu. Oke, silakan dilanjut. Oke, cek. Oh ya. Baiklah, Mbak Ella, ya Allah, itu menarik sekali. Nah, bahkan saya juga ini ya agak relate sama kisahnya Pak Mukti. Pak Mukti itu beberapa kali bilang ketika sambutan gitu ya di Jawa Timur, beliau sering bilang gini, ya saya jujur aja. Oh, hilang, Ervin hilang. Maaf masuk karena laptopnya mati, tapi tidak ada pemberitahuan kalau baterainya habis. Mohon maaf. Nah, ini saya juga menarik sih dari bukunya Mbak Ella tadi. Saya jadi ingat kata-kata Pak Mukti setiap ngisi di Jatim gitu ya. Katanya seminggu ini saya udah melalang buana dari Jawa Timur, kemudian pindah kemana. Apalagi kalau udah ke Jatim itu biasanya langsung ke beberapa tempat, entah itu ke Surabaya, nanti estafet ke Malang, kemudian ke Jombang atau kemana, pokoknya daerah-daerah di Surabaya yang beliau hadiri untuk turba gitu ya. Nah, beliau berkata, mohon maaf, saya memang tidak tahajud gitu dalam kesibukan saya saat-saat ini. Karena menurut saya dakwah ini lebih wajib ketimbang tahajud untuk saat ini. Nah, begitulah. Intinya beliau berkata bahwa
ibadah itu ya tidak melulu ibadah apa namanya ibadah nafsi itu yang harus diutamakan lah intinya seperti itu karena beliau juga berdakwah dan itu lebih penting saat itu. Namun jika di luar apa ya di luar kewajiban dakwah beliau juga tetap merutinkan tahajud pastinya gitu ya. Nah itu ya salah satunya. Wah beliau Ya. tak sama tugas ke luar kota deh ya. Mungkin Oke. digunakan. Nah ini sudah masuk. Oke, Mbak Ervin mau dilanjutkan tadi kitab untuk dibaca berikutnya. Dijadikan co-host ya. Oh tadi. Ya. Oke, sudah. Yang ini Mbak Zahro. Yang laptop. Oke. Baiklah. Bapak. Nanti mungkin Mbak Sunnah bisa melanjutkan. Ada Ummu Azam bukan di situ tadi. Ya, siapa yang bisa lanjutkan baca? Silakan. Monggo kalau ada yang mau mencoba membaca nanti dibantu ya. Nah ini ada Ummu Azam, monggo. Nah ini ternyata juga dari pondok yang ini ya satu afiliasi dengan pondok kita Mbak El. Satu afiliasi. Dari Al Islah Bondowoso. Oh. Yang ustadznya ini ya dari satu rumpun juga. Ummu Azam mau bantu mau coba atau saya Ya, coba? silakan. Oke. Nyimak aja lah Mbak saya Mbak. Gimana Mbak? Ayo. Nyimak aja dulu lah. Oke, setelah ini ya, setelah saya sebentar aja nanti lanjut Mbak Sunnah. Oke, inna rojulan, bismillahirrahmanirrahim. Inna rojulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fastadhafahu. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastadhafahu. Kemudian dia meminta untuk apa ya? Ia bertamu di tempatnya gitu ya. Gimana ya? Maksudnya ini Nabi Muhammad yang bertamu sepertinya di rumah laki-laki. Ya. Faba'atsa ila nisaihi, kemudian dia itu laki-laki ini berkata, maksudnya meminta kepada istrinya, istri-istrinya, hal indakunna, ini istrinya berarti banyak ini ya, kunna. Iya. Pasti lebih dari 2. Iya. Hal indakunna min syai'in, apakah kalian memiliki sesuatu gitu karena ada tamu Rasulullah itu tadi. Fakulna, kemudian mereka semuanya berkata, ma indana, kami tidak memiliki illal ma'a, tidak memiliki sesuatu kecuali air saja gitu. Faqalan nabiyyu, kemudian Nabi berkata, man yadhummu hadzal dhaif, apa itu? Yadhummu apa Mbak? Maksudnya mau menyambut gitu loh. Oh, maksudnya? Faqalan Nabi man Ya, maksudnya gimana sih tadi? Mana tadi? Man yadhummu ahlad Inna dhaif. rajulan atan nabiya. Jadi ada seorang laki datang kepada Nabi, fastadhafahu. Lalu ya bertamu itu tadi ya. Faba'atsa ila nisaihi. Lalu Rasul itu mengutus kepada perempuan-perempuannya, istri-istrinya, atau ya bertanya lah begitu ya. Hal indakuna min syai, apakah kalian punya sesuatu untuk tamu itu? Fakul nama indana ilalma. Kami tidak mempunyai apa-apa kecuali air. Fakolan nabiyu man yadhummu ya hadza dhaif. Ya yadhummu itu ya menjamu gitu mungkin ya. Oh, siapa yang menjamu tamu ini? Heeh. Abu Thalhah Al-Ansori, kemudian ada Abu Thalhah yang dari Ansor itu, wa kana min ahli sufah. Sufah itu kan apa? Kayak sufi gitu loh. Jadi sufi itu kan bisa terambil dari suf, dari sufah.
dari sofun. Nah, itu kalau sufah itu kayaknya artinya nggak punya tempat tinggal gitu. Dalam Jadi sufi. benar-benar Ini berarti hum min fuqarail muhajirin. ngajarin. Alladzina lam yakun lahum sakan. Jadi dia nggak punya tempat tinggal. Oke, makanya Fakanu ya'wuna ya, ila dzillati sakfi mana fil kana fil jannah. juz'i syimali minal masjid an-nabawi. Fasummiya haulai bi ahli sufah. Jadi ada istilah kalau kita dulu belajar tasawuf itu, ilmu tasawuf itu kan pertama kan dijelaskan dulu pengertian tasawuf kan. Iya, Tasawuf itu terambil dari kata suf yang berarti benang wol karena sukanya pakai baju dari benang wol atau ahli sufah. Ahli sufah itu yang kalau bahasa sekarang itu ngemper gitulah, ngemper di Masjid Nabawi karena nggak punya tempat tinggal. oke. Nah, si Abu Tolha itu dia termasuk ahlu sufah itu tadi. Oke. Baik. Terus ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah fantalaqa bihi ila imraatihi Ummu Sulaim. Oh, ini cerita yang tadi. Oh, Hmm. suaminya Ummu Sulaim si Abu Talhah yang suami kedua itu ya. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang menjamu tamu-tamu ini? Maka Abu Talha berkata, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Fantalaqa bihi ila imraatihi Ummi Sulaim. Kemudian ia kembali kepada istrinya yaitu Ummu Sulaim. Faqala laha, kemudian Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, akrimi dhaifa Rasulillahi. Ini muliakanlah tamu-tamu Rasulullah. Faqalat, kemudian Ummu Sulaim berkata, ma indana illa qutas sibyan. Apa quat? Aku tidak Jadi memiliki cuma punya makanan anak kecil gitu. Oh, benar, tapi kecuali makanan anak kecil karena memiliki anak Anas bin Malik itu tadi ya. Faqala Abu Talha, kemudian Abu Talha berkata, hayyi, maka hayyi ta'amaki, maka sajikanlah makananmu tadi, wa asbahi sirajak Asbihi ya. wa asbihi sirajaki wa naumi sibyanaki idza aradu asya'a. Oh, ini makan siang asya bukan? Asya Eh, itu makan malam kan? ya, oh iya goda Kan makan. itu kan ada hadis Nabi tuh idza ja'al isya wa jahazal asya. Itu loh kalau datang waktu makan terus udah ada hidangan makan malam, dahulukan makan Ya, ya, katanya. Makan dulu baru ingat sholat daripada sholat ingat makan. benar ya. Orang-orang biasanya kalau mau makan, iya kan sholat nomor 2 makan dulu. Coba cari hadisnya itu Mbak Ervin untuk menambah pengetahuan. Oke, Idza ja'al isya wa jahazal asya gitu loh kayaknya baik, bunyi baik, hadisnya. caranya. Coba untuk Gimana? tambahan idza ja'al isya, isya salat isya itu. Oke. Lalu wajah hazal asya, Ya, maksudnya makan malam sudah tersaji. Terus apa gitu kelanjutannya? wajah hasil asya. Ya, coba cari. Nah, ini. Idza hadara ta'amul asya ini. Ah ini mungkin. Mana ada bunyi hadisnya? Oh, ini pertanyaan. La solata bi hadratit ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbat Matan hadisnya ada. nggak ada ini Itu ya. penjelasan ya. Ini cuma pertanyaan dan jawaban gitu ya. Idza ja'al isya jahazal. Oh enggak ada ya. Kayaknya Oke. gitu bunyi hadisnya, tapi saya agak lupa. Bi hadratit ta'am. Wah, ini menarik juga ini ya dibahas. Nah, untuk teman-teman itu Mbak El kemarin juga sempat
kayak rapat gitu ya. Nah, Ah, biasanya kita rapat di PWNA atau ada kegiatan apa yang dimulai dari sebelum zuhur kemudian sampai maghrib gitu ya, bahkan sampai setelah isya. Nah, ini kan pasti kalau dipotong untuk sholat maghrib bubar, kemudian masuk lagi, kemudian bubar sholat isya itu kan apa ya, efisiensi waktunya itu terganggu gitu. Nah, kalau menurut Pak Fakih kemarin ketika latihan di Mubadalah itu, beliau mm-mm. membedah sebuah buku yang mana Abu Hanifah itu memerintahkan justru kalau dalam sebuah rapat atau dalam sebuah perjalanan itu justru jamaklah sholatmu gitu. Hmm. Dan beliau juga bercerita setiap saya ke Mesir dan orang-orang Mesir itu selalu meminta untuk hadirinnya sholat di awal waktu. Jadi ayo kita jamak duhur dan asar kita karena kita akan berkegiatan sampai sore. Nah ini gimana kalau menurut Mbak Ella? Jadi Kalau teman-teman nggak salah itu Rasulullah itu pernah pernah jamak sholat nggak ada alasan gitu loh kalau nggak salah. bepergian bukan ya? Ya kan? Nggak ada alasan. Apa? Tapi nanti kita kita cek lagi hadisnya. Memang kalau secara fikihnya kan harus ada ilahnya ya. Maksudnya ilahnya itu masafah atau masyakoh itu. Jadi masafah itu karena jarak, masyakoh itu karena kesulitan. Jadi jarak itu pun berapa? Kalau menurut Mas Safi 80 kilo atau berapa? Gitu ya. 84 kayaknya. Itu. Jadi karena ada nah tapi kan ada juga kesulitan. Jadi misalnya kalau kita naik pesawat itu kan jarak tempuhnya memang jauh. Hmm. Tetapi mungkin kesulitannya tidak sesulit kalau kita naik angkot misalnya. Kan gitu juga kan itu analisis hukumnya kan ke sana. Bukannya yang Jadi ada syarat misalnya jarak itu adalah kosor, Mbak El. Yang ada syarat kalau jarak itu kan kosor ya. tapi jamak itu juga apa faktor ini juga faktor karena perjalanan gitu loh. Karena perjalanan dan karena kesulitan. Cuman ya itu memang kita ini kan masih lemah dalam bacaan fikih ya, apalagi yang fikih-fikih praktis begitu. Iya, iya. Nah, kalau teman-teman yang di NU mungkin karena itu sudah menjadi makanan mereka ketika di pondok, sehingga kalau mau istinbat hukum itu mesti mereka dalil-dalilnya sudah mateng gitu. Kalau kita ditanya ya begitu-begitu harus ngecek dulu mana hadisnya, terus kitab fikihnya yang praktis itu yang fikih apa itu kan kita hampir ya, kita di Gontor dan seterusnya dan sebangsanya itu kan paling fikih wadih itu ya. Iya. Terus apa paling banter ya sama usul fikih apa itu judulnya sampai lupa. Tapi kalau teman-teman NU itu kan ada Safinatun Najah, ada banyak lah. Mungkin saya juga nggak mengenal kitab-kitab mereka itu. Iya, iya. Dan saya juga ingat banget ketika kita pernah membedah sebuah kitab di Bait Al-Hikmah beberapa tahun silam gitu ya. Nah, itu membahas tentang wanita haid. Jadi, toharohnya wanita haid, kalau seandainya dia selesai di asar gitu ya, kita tetap menjamak sholat zuhur dan asar kita. Nah, itu kayaknya lamat-lamat tak eling-eling gitu. Jadi kalau misalnya toharohnya asar berarti duhurnya masih ikut di asar tapi jamak takhir gitu nggak sih? Seingat nggak Mbak El? Saya malah malah lupa itu. Tapi bukunya mungkin masih ada. Itu kita bahas fikih Muyasar kalau nggak salah ya. Oh iya 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 iya. Iya, jadi Nah, saya selalu ingat saya itu. malah lupa pembahasan sampai situ. Juga misalnya toharohnya isya setelah isya atau sebelum subuh maka maghribnya itu juga dijamak takhir kan gitu. Karena itu masih dalam satu Hmm, waktu. Bisa jadi itu sudah bersih di maghribnya gitu. Nah, dan lain-lain hmm. itu sangat. Iya, jadi PR kita masih banyak sebetulnya. Ini baru baru mau bahas satu tentang perempuan gitu kan. Nanti kita masih bolong dalam hal fikih gitu. Jadi makanya kadang saya itu semakin sering diminta untuk ngisi itu sebetulnya kesempatan sih untuk belajar. Benar, benar. Tapi ternyata belajar di usia yang sudah nggak muda itu kan harus berbagi waktu dengan yang lain-lain.
Maka saya tuh sering pesan pada anak-anak muda itu, pokoknya selagi muda itu belajar yang serius dan banyak hal itu. Karena kalau sudah ya gini, kalau sudah sambil kerja, ngomong anak, untuk meluangkan waktu untuk belajar saja. Kita baru bisa ngomong itu kalau udah tua sih Mbak El. Saya juga merasa begitu karena dulu ya enak leha-leha gitu. Enggak, saya itu bukan bukan apa ya istilahnya itu apa? Bukan menjat sendiri gitu, apa sih bahasanya itu? Tapi ini saya menyadari bahwa dulu ketika muda itu saya bukan termasuk orang yang Iya, apa iya. ya, yang leha-leha itu aja kayaknya masih kurang gitu loh maksud saya. Leha-leha aja masih Bukan merasa membenarkan diri gitu, tapi saya termasuk orang yang nggak seneng nonton konser misalnya, nggak nggak pernah nonton film film. Korea mah nggak pernah sama sekali. Itu saja kayaknya masih kurang gitu loh waktu untuk belajar. Makanya sampai kadang kok ada yang sampai berseri-seri nonton apa ya mungkin sih bagi dia dapat pengetahuan juga sih dari nonton film Korea ya kan bisa jadi. Tapi saya perasaan hari-hari udah tak gunakan untuk yang manfaat itu aja kok kayak saya kepontal-pontal itu loh. Banyak hal yang saya ternyata juga belum tahu gitu loh maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Iki kulit direkam tekan ngenti-ngenti wis gak apa-apa wis. Baik, nggak apa-apa. Heeh. Oke, Kalau kita bisa kita selesaikan, tinggal 3 menit, 2 menit. nggih. Diselesaikan aja. Heeh, itu udah selesai habis ini. Wahai it'amaki wa asbihi sirajaki wa Heeh. nawmi sibyanaki idza aradu asya. Nah, apa namanya, persiapkan makanannya itu ya karena bentar lagi akan makan malam dan tidurkanlah anakmu juga, Anas bin Malik tadi. Fahayya'at ta'amuha, maka Ummu Sulaim menyiapkan makanannya, wa asbahat sirajuha. Siraj ini apa siraj? Sirat itu lampu itu loh. Pernah kan dengar cerita orang yang memberi apa itu loh, nyuguhin orang padahal dia nggak punya apa-apa. Hmm, Akhirnya dia suguhkan makanannya itu, tapi lampunya dimatiin supaya dia tuh kayak ikut makan. Pernah kan dengar cerita itu? iya 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 Ya iya. ini. Heeh. Jadi Oke. siroj itu lampu teplok apa? Ya, warna Heeh. wamat sibyanaha, kemudian sudah Heeh. ditidurkan anaknya, summa qomat, kemudian ia berdiri, Mm-mm. annaha tuslihu siraja, dan seperti dia itu sedang memperbaiki lampunya. Mm-mm. Ternyata dia mematikan lampu tersebut, mematikan Mm-mm. sumber cahaya tersebut. Waja'ala apa ini? Ya Royani, Royani, siapa ya dua Royani. Berarti melihat keduanya ya. um, Adhoifa suami dan istri ka'annahuma yakulani. Ka'annahuma ya'ulan. Oh, berarti Tolha dan Ummu Sulaim ini Mm-mm, mm-mm. sengaja mematikan lampunya, kemudian seperti biar dia itu tidak terlihat bahwa mereka berdua itu tidak makan gitu ya. Mm-mm, Nahuma ya'kulani, sebagaimana seperti dia sedang makan padahal tidak. mm-mm. Kata Towiya ini kemudian menginap. Towi apa Towiya? Nah, itu belum tahu artinya itu. Towiyina. Falamma asbaha ghadan al-ansari ilan nabi faqala lahun nabi. Nah, kemudian pas udah keesokan harinya, ia berkata kepada Nabi, oh ya, kemudian wadhahikan wadhahika Wa wadhah dhahikallahu al-lailata. wadhahikallahul lailata, kemudian Allah itu menertawakan malam itu gitu ya. Jadi Auqal, Rasul itu bersabda, oh makanya tadi malam itu Allah ketawa gitu loh. wow, Yang menertawakan, ketawanya eh, saya itu punya buku serial Mbak Ervin. ya. Judulnya Ketika Rasul Tertawa, Ketika Rasul Bercerita, Ketika Rasul Mengajar gitu. Ya Allah, buku apa itu? Bahasa Arab. Oh gini, yang ketika Rasul mengajar itu saya itu kan sudah beli. Terus saya beli yang seri berikutnya ketika Rasul tertawa. Ternyata saya salah kirim. Ervin mau ganti itu. Oh, mau mau mau.
Kalau itu berarti nggak tak kirim balik ke orangnya yang kirim itu. Oke. Jadi saya sudah punya yang Rasul mengajar, dia kirimin lagi. Padahal Oh, saya pesannya ketika Rasul. Kalau Ervin mau nanti kalian dipesenin 2 yang Rasul tertawa. mau dipesenin. Kalau mau dipesenin berarti yang tertawa nanti dipesenin. Yang ini saya kirim dari Malang ya. Oke, iya. Nah, Kan kan nanti malam Mas Ahmad ke Malang kayaknya biar oh nonton. mau ke Malang ya nanti diambil aja pas ke Malang. Oke. Nanti tak kasih bonus 1 buku. Aku juga pernah gitu. Aku beli buku, Pak Boy beli buku yang sama. Kayaknya yang satu harus dikasihkan ke orang. Jadi memang suami istri suka baca buku Pak Boy dan Bu Ella. Insya Allah. Wah, Ternyata sama-sama beli buku yang sama di waktu yang berbeda. Nggak ngerti kalau saya udah beli, dia beli. Akhirnya ada 2. Dan nanti satunya buat Ervin. Tapi yang tadi, yang ketika Rasul itu tadi nanti diganti. oke. Yang satunya bonus. Oke lanjut. Sampai Oke, mana tadi? bapaknya yang bayar. Ka'annaha, seakan-akan dia itu membetulkan lampu, padahal dia itu mematikan. Hmm. Kemudian keduanya itu seakan-akan apa makan ya. Lalu fabata tawin. Falama asbaha ketika keesokan harinya gitu ya. Al ansari ilan nabi faqala lahu nabi wa dhahikallahu alailah. Nah, jadi kata Nabi, ya Allah makanya Allah itu tadi malam itu tertawa gitu, menertawakan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dan suaminya tadi. Auqala ajaballahu min fa'alikuma. Ya melihat kelakuan kalian berdua itu. Kok bisa apa namanya menyuguhi tamu dengan mematikan lampu supaya terkesan makan gitu, padahal enggak. Fa'anzalallahu ya subhanahu wa ta'ala qauluhu fihima itu tadi walladzina tabawwa'u dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Itu tadi kan sudah kan terjemahnya. Iya. Oke, tinggal dikit lagi Mbak, kita selesaikan. Oke. Ini sedikit lagi. Oke, benar. Iya. Jadi insya Allah minggu depan udah ganti Ganti tema. ganti tema. Rawat Ummu Sulaim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ata asyar hadisan. Kemudian Ummu Sulaim juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah 14 hadis wa syahadat ahadan wa saqat fihi al-atsya wa dawat al-jarha kama syahidat yauma Hunain wa aballat balaan hasana wa hazimat khinjaran ala wasatiha wa hiya hamilun bi Abdullah bin Abi Talhah faqala Abu Talhah lin Nabi ya Rasulullah hadhihi Ummu Sulaim ma'aha khanjar. Konjas itu kayak apa ya? Pisau, semacam pisau atau alat perang gitu loh. Oke, bersama Konjar ya. tidak ada Konjar. Faqalat Ummu Sulaim ya Rasulullah in dana minni ahadun minal musyrikina Bakor tuh baknahu, kayak ditusuk itu loh. Aku tikam perutnya. Wa aqtuluha ula. Qatuluha ula faqala laha Faqala laha ar-rasulu Rasul ya Ummu Sulaim innallaha kafa wa ahsana. Oke. Ya, jadi dia ini termasuk yang ikut berperang gitu. Meriwayatkan 14 hadis. Kemudian dia juga hadir di perang Uhud. Dan Sakot itu kan memberi minum para prajurit. Lalu Dawat al-Jarha bukan orang apa itu namanya? Mengobati mengobati pasukan yang luka, prajurit yang luka itu. Begitu juga di perang Hunain ya. Wa ablat balaan hasana. Maksudnya dia itu terkena ya terkena ujian lah gitu ya. Fahazimat khanjar ala wasatiha. Jadi dia hazimat itu kayak meletakkan belatinya tadi. Ala wasatiha di tengahnya wahya hamil padahal dia sedang hamil. Hamil Abdullah bin Abi Talhah itu. Lalu Abu Talhah berkata kepada Nabi, bercerita kepada Nabi, hadhihi Ummu Sulaim ma'aha khonjarun faqalat Ummu Sulaim ya Rasulullah indana minni ahadun minal musyrikin. Jadi kalau ada orang-orang musyrik yang mendekatiku
aku tikam dengan Wow. pisau itu tadi perutnya, dan aku membunuh mereka. Lalu Rasulullah bersabda, itu tadi Ummu Sulaim apa tadi? Kafa, coba ke bawah, Wa ahsan. ahsana wa kafa. Nah, sedikit mungkin saya tambahkan terkait dengan Anas bin Malik ya. Ini dia itu usia 8 tahun dititipkan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk jadi pelayannya. Nah, lalu Rasulullah itu mendoakan kepada Anas bin Malik. Doanya itu gini, ya Allah kumpulkan padanya keistimewaan untuk Anas bin Malik. Usia yang panjang, anak yang banyak, harta melimpah, dan ilmu yang luas. Nah, itu benar-benar Allah kabulkan. Jadi usianya Anas bin Malik itu 103 tahun. Keturunannya itu mencapai ratusan orang. Bahkan dikatakan sampai berapa ya? 129 orang lah anak cucunya itu. Wah. Lalu kebunnya banyak. Ya itu tadi dari doa Rasulullah itu. Usianya panjang, anaknya banyak, hartanya melimpah, dan tentu ilmunya luas karena dia kan berdempetan terus dengan Rasul kemana aja. Gitu. Nah, mungkin itu sekilas tentang Anas bin Malik. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas sosok ini. Karena sudah qiraah, maghribnya juga cepat. Sampai sini Mbak Ervin, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella atas ini ya ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat. Sampai ketemu lagi teman-teman di Selasa depan. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Albirru manit taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih semuanya. wabarakatuh. Pamit semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih Mbak Zahro dan teman-teman.